Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Sesidama. Terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, bahagia sekali kita pada hari ini tentunya. Karena pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan upacara Hari Maga Puja. Ya, nah, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kong Ci Pacai. Kok cari cing? Keseliwat apa? Kong Ci Pacai. Semoga di tahun yang baru ini, tahun ular tentunya, ya kebahagiaan, kekuatan, panjang usia, rezeki selalu ada pada kita ya. Uh, ya. Ya nanti pada hari ini kita Maga Puja akan dihadiri oleh Biku Sangga yaitu Bante Upasamotera ya. Bentar lagi sudah waktunya Bante akan memasuki dalam masalah. Kita bersikap panjang.
Ya, umat bersikap anjali sementara Bante menyalakan lilin dan dulu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abiwademi. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Yamam hakoma yang bhagavan saranang kata. Bisa papacita yono bhagavata saca mayang bhagavato damang rojema. Ini sakarhitang bhagawantang sasadamang sasawaka sangkang Vijayama. Ayolah kita dibuka bukunya halaman 31, kita akan melakukan permohonan Pancasila Aradhana. Halaman 31. Halaman 31. 30. 30. 27 ya. 27. Halaman 27. 7 ya. Ya. Anda mayang Pancasila Aradhana karo maste Mayang bante desarane nasaha Pancasila niyacama dutiampe mayang bante desarane nasaha Pancasila niyacama tatiampe mayang bante desarane nasaha Pancasila niyacama wadamitang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama buddhassa. Namo
tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripurnang. Amabande. Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Kami sumicacara veramani sikapadang samadhiyami. Kami sumicacara veramani sikapada samadhiyami. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Musawada veramani sikapada samadhiyami. Surameraya Majapamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Imani pancasika padani silena sukayanti. Silena boka sampada. Silena nibuting yanti. Tasma silang wisodai. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya dibuka buku halaman 215. Kita akan membacakan Naga Punyani Puja Kata.
Anda mayang pubabagana makara karo mase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ajayang magapunami sampata magana katena punya cando yuto yata tata gato arahang sama sambuddho caturang ike sawakasan nipate owadapati mokang udisi tadahi adate rasa nibiku satani sabesang ye wakina sawanang sabete hibiku ka sabe pite ana mantitawa bhagavato santikang agata welowane kalandakani wape magapunamiyang wandamana makacayaya tasmin casani pate bhagawa wisudo tamupo tatang akasi owadapati mokang udisi ayang amhakang bhagavato eko ye wasawakastan nipato ahosi caturang ngiko adate rasani biku satani sabe sangye wakina tawanang mayandani imang magapunamina kata samayang kakalasid bisang sampata sucira parini butampi tang bagawantang samanu saramana imasming tasa bhagavato sambakute cetiye ime hidan dadi padupa pupa disakarehi tang bagawantang tanica adate rasani biku satani abipujayama saduno bante bhagawa sasawaka sanggo sucira parini butopi gunehi daramano
ime sakare pati ganhatu amhakang digaratang hitaya sukhaya. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kini telah tiba saatnya, hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga, yang Tathagata, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, membabarkan oab patimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. Pada kesempatan itu hadir 1.200 orang binasawa. Mereka semua adalah biku yang bertabis dengan ehi biku upasampada. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisuda oposata, memubarkan owada patimokkha di Welurama Arama, dekat hutan Kaladakanipata, saat purnama senja hari di bulan Maga. Pertemuan para siswa Sang Bagawa kita semua yang berdiri 4 dihadiri 1.250 orang biku kinasawa. Ini hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga. Seperti di waktu itu, mengenang beliau, Sang Bagawa, yang walaupun telah memuja Sang Bagawa dan ke 1.250 biku dengan persembahan pelita, dupa, bunga, dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi beliau, Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami mengaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. 108. Selanjutnya kita akan membacakan Owada Patimokkha Gatha halaman 180. Andamayang owada patimokkha gatayo karomase Kanti paramang tapotitiika nibanang paramang wadanti Buddha nahi pabajito parupagati samano hoti parang wihetayanto sabapapa saakaranang kusala supasampadam sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang anupawado anupagato patimokke ca sangwaro mata nyuta cabatasming pantang ca sayana sanang adicite ca ayogo etang buddhana sasananti. Ketahanan
ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang petapa, bukan seorang samana. Tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ini adalah ajaran para Buddha. Selanjutnya, meditasi yang akan dipimpin oleh Ya, selanjutnya kita bermeditasi. Mari mengambil posisi duduk yang nyaman. Tangan di pangkuan atau di lutut. Mata dipejamkan. Memunculkan hal-hal bajik di dalam batin. Salah satunya adalah cinta kasih. Memunculkan pengharapan baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pengharapan baik ini dimunculkan terus-menerus saat kita bermeditasi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari meditasi kita mulai.
selesai sampai satu bawaan suku kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Bukunya halaman 63, kita akan melakukan permohonan Aradhana Dhamma di sana. Halaman 63. Andamayang Aradhana Dhamma Desana Karomase Brahma Caloka Dipati Sahampati Patanjali Anawarang Ayacata Tanti Dasata Parajaka Jatika Desetu Damam Anukampi Mang Pajang Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang pada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ini mic-nya rasanya saya tidak mantap ya. Dibesarkan sedikit suaranya. Kemudian dia punya bass dengan eko dimatikan. Bass dengan ekonya. Ya. Ya, oke. Ya baik, hari ini kita kumpul bersama-sama di wihara. Saya belum mau mengucapkan Yonghi ya. Ya, semoga di tahun baru ular kayu, semoga tetap sehat, bahagia, apa yang menjadi cita-cita semoga semakin mendekat atau tercapai di tahun baru ini. Semoga hal-hal yang kurang atau jelek semoga semakin berkurang atau hilang, dan hal-hal yang baik semoga bertambah, berkembang. Ya, sekarang kita memasuki bulan Februari. Biasanya bulan Februari umat Buddha merayakan Magha Puja. Di bulan ini tanggal 2 di wihara ini kita sama-sama kumpul merayakan Magha Puja. Tadi kita sudah membaca apa yang kita peringati pada saat Magha Puja, yaitu berkumpulnya 1250 biku kinasawa. Itu maksudnya yang sudah mencapai tingkat kesucian tinggi atau arahanta, berarti yang sudah tidak punya kilesa lagi,
Kemudian mereka semua ditabiskan dengan ehibiku, artinya ditabiskan langsung oleh Buddha sendiri. Kemudian melakukan Wisudi Uposatha. Di saat itu bulan terang, biasanya para biku melakukan uposatha. Di situ disebutkan Wisudi Uposatha, uposatha yang suci. Disebabkan karena yang hadir semuanya orang suci. Kemudian katanya itu hanya terjadi sekali. Nah, jadi kita memperingati itu peristiwa besar pada hari ini. Kemudian sudah membabarkan Wada Patimokkha. Jadi ini yang paling utama, di mana kita tahu bahwa penghormatan kepada guru agung kita bisa melalui namaskara atau bisa melalui adakina, atau kalian sebut sering mendengarnya pradaksina, padakina. Dan yang paling tinggi adalah mempraktikkan atau melakukan ajaran Buddha. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan Wada Patimokkha yang luar biasa. Di sana pada intinya adalah kita dianjurkan, diminta untuk bagaimana supaya hal-hal buruk di dalam diri bisa berkurang atau hilang. Kemudian hal-hal yang baik bisa bertambah banyak. Karena pada dasarnya semua orang ingin bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, tidak boleh hanya sekedar ingin. Sekedar ingin tidak cukup. Mau atau ingin pandai, harus dibuat sebab-sebabnya. Ingin kaya, harus dibuat sebab-sebabnya. Tidak boleh hanya sekedar ingin, mau. Kalau hanya sekedar ingin, mau saja, wah, ini akan sangat menyenangkan. Karena itu perlu membuat sebab-sebab supaya bisa bahagia. Karena itu umat Buddha perlu tahu bagaimana supaya bisa bahagia, tidak menderita. Tentu bahagia yang sesuai ajaran Buddha, bukan bahagia yang di luar ajaran Buddha. Beberapa orang, mungkin banyak, mungkin cukup banyak, orang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang buruk atau jahat. Mereka melakukan hal-hal yang buruk atau jahat kalau misalkan ditangkap. Kemudian kalau kita tanya sama dia, apakah kamu melakukan ini mau bahagia, tidak mau menderita? Jawabnya apa? Ya iya, tentu ya. Pasti saya mau bahagia, tidak mau menderita. Tapi dia melakukan hal-hal buruk. Kenapa dia tetap melakukan hal-hal buruk? Karena yang dia lihat itu ujungnya adalah manis. Nah, itu sebabnya kenapa dia tetap melakukan hal-hal buruk. Apa ujung yang manis itu? Saya melakukan perbuatan ini. Kalau saya berhasil, saya bisa makan enak. Nah, kemudian saya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang saya suka, ke luar negeri kah. Nah, jadi itu ujungnya manis. Kemudian kalau saya berhasil, saya bisa punya barang-barang mewah, barang-barang bagus. Nah, ujungnya manis. Gara-gara itu dia melakukan. Nah, jadi tetap dia kepingin bahagia. Walaupun caranya salah dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu sebabnya bisa jadi, bisa saja di dunia ini hal-hal yang
buruk atau jahat itu bisa dikatakan jangan-jangan tidak bakalan hilang di dunia. Ya, karena yang mereka lihat itu ujungnya manis. Tetapi kalau yang dilihat itu ujungnya pahit, nah mungkin mereka tidak akan berani melakukan. Tetapi karena ujungnya manis, mereka mau lakukan. Jadi Anda tidak perlu heran, oh kenapa orang mau melakukan kejahatan, mau melakukan hal-hal buruk. Nah, disebabkan karena yang mereka lihat itu, cara melihat mereka dengan cara melihat kita itu beda. Kalau kita melihatnya, oh ini nanti orangnya dapat penderitaan. Nah, kita lihatnya begitu. Tetapi mereka yang melakukan hal-hal yang jahat atau buruk, yang mereka lihat itu ujungnya manis. Nah, itu sebabnya mereka lakukan. Nah, orang yang mencari kebahagiaan dengan cara ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian selain hal itu, mungkin cukup banyak yang orang lakukan. Ada yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencari kebahagiaan. Apa itu? Mencari kesenangan indera. Bisa dikatakan kita hampir semua mencari kesenangan indera. Mungkin ada yang tidak mau mengakui, ya. Coba Anda lagi tidak melakukan apa-apa, sepi, duduk. Coba Anda perhatikan, Anda punya pikiran, langsung lari ke kesenangan indera. Jadi waktu kita sibuk itu, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Kita tidak tahu. Tapi begitu kita duduk-duduk sepi, langsung pikiran lari ke kesenangan indera. Apalagi kalau meditasi, ya ini paling terasa sekali, ya. Langsung begitu kita duduk sebentar, pikiran kita langsung lari ke kesenangan indera. Jadi kita bisa lihat batin kita itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita sepi, kemudian kita duduk meditasi, nah kita menjadi tahu apa yang paling dominan di batin kita. Jadi kalau kita duduk meditasi, kemudian itu sering-sering muncul, nah kita tahu bahwa kesenangan indera itu begitu kuat sekali mendominasi batin ini. Nah, karena itu waktu meditasi, salah satu rintangan yang perlu dilalui adalah, sebutannya adalah kama canda. Keinginan terhadap kama canda, keinginan terhadap kesenangan indera. Nah, itu salah satu rintangan yang harus dilalui. Jadi gara-gara kama canda ini membuat batin kita terus gelisah, terus bergejolak, tidak mau tenang. Nah, karena itu disebut dengan rintangan batin yang menghalangi batin tidak mau berdiam dengan objek, tidak mau tenang. Duduk sebentar, pikirannya sudah memikirkan kesenangan indera. Kembali lagi ke objek, duduk sebentar, kembali lagi ke kesenangan indera. Jadi kuat sekali. Jadi bisa dikatakan hampir semua orang mencari kesenangan indera. Kalau ditanya, apakah kesenangan indera mendatangkan kebahagiaan? Jawabnya apa? Ya, pasti ya. Kesenangan indera itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau tidak mendatangkan kebahagiaan, orang tidak akan tergila-gila sama kesenangan indera. Dikejar-kejar, diupayakan, diusahakan supaya bisa dimiliki. Kenapa harus dikejar-kejar, harus digila-gilai? Nah, mendatangkan kebahagiaan. Ini yang paling banyak bisa dikatakan semua orang mendambakan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta ada disebutkan di situ, orang-orang yang mencari kesenangan indera dikatakan rendah, tidak mulia, dicari oleh
orang awam. Awam itu artinya yang tebal nilai nistanya, itu artinya awam. Nista berarti buruk, orang yang tebal keburukannya. Nah, itu dicari oleh orang yang buruk mencari kesenangan indera. Jadi bisa saja orang yang buruk itu kebahagiaannya hanya satu, kesenangan indera. Jadi kalau kita tidak belajar Dhamma, kita tidak mengenal ajaran Buddha, bisa saja kita beranggapan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kesenangan indera. Jadi kesenangan indera itu yaitu seperti kita minum air garam. Haus minum air garam. Hausnya tidak hilang. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan dengan mengejar kesenangan indera, yang kita dapat apa? Tidak puas, kecewa, mendapatkan kejengkelan, dikejar-kejar tidak pernah memuaskan, dan dapat kekecewaan, kemarahan. Itu kalau orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan kesenangan indera. Nah, ini yang paling banyak dilakukan orang-orang di dunia, mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal buruk. Dia berpikir kalau berhasil saya bahagia. Nah, atau yang paling banyak mencari kebahagiaan dengan mengejar, mengupayakan kesenangan indera. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha tahu bahwa ini bukan kebahagiaan, ini tidak sesuai, bukan petunjuk Buddha untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara ini. Nah, kita umat Buddha setelah tahu ini tidak mengejar, tidak melakukan seperti yang demikian dua hal ini. Nah, sekarang apa kebahagiaan yang umat Buddha perlu upayakan? Yang pertama, kebahagiaan yang diperoleh dari tidak melakukan hal-hal buruk. Nah, ini yang pertama yang umat Buddha perlu upayakan supaya mau bahagia. Hal-hal buruk dikurangi, dihindari, kalau bisa tidak dilakukan. Tidak bisa dilakukan mungkin agak sulit ya, tetapi setidaknya dihindari, dikurangi. Kalau mau mencari kebahagiaan. Kalau kita melakukan hal-hal buruk, tidak usah diberitahu, harusnya Anda tahu sendiri. Kalau Anda melakukan hal-hal buruk atau jahat, coba Anda perhatikan, Anda punya batin sendiri, pikiran sendiri, bagaimana? Tegang, ya kan? Takut. Apalagi? Nah, jadi apa? Makanannya enak sekali, tapi begitu mau makan jadi tidak enak karena jadi muram, jadi takut. Nah, itu di rumah kasurnya begitu empuk, penuh dengan AC, tetapi tidak bisa tidur, bolak-balik, tidak bisa tidur karena khawatir, cemas. Nah, malam hari mungkin mimpi-mimpi buruk, mungkin dikejar-kejar hantu. Ya. Nah, itu gara-gara orang yang melakukan keburukan. Jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa makan dengan enak. Itu orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu dari sisi yang dalam, dari sisi diri sendiri. Sisi luar bagaimana? Kalau orang melakukan keburukan, nah, namanya buruk, namanya tercela. Orang-orang tidak mau berurusan dengan orang seperti itu, takut nanti kita terlibat, nanti kita juga dicap sebagai orang yang sama. Nah, kita tidak mau.
Kemudian kalau orang yang melakukan hal-hal buruk tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan teman, tidak bisa dijadikan partner untuk bekerja sama atau berbisnis. Jadi orang yang berbisnis itu kan selalu pertama adalah mau cari untung, ya, mau cari laba. Apa itu untung atau laba? Untung atau laba adalah transaksi yang berulang. Jadi kalau Anda jualan atau mau melakukan transaksi, kita harus mengupayakan bagaimana supaya orang itu datang lagi, dan lagi. Nah, baru kalau dari situ baru kelihatan untung. Tapi kalau orangnya baru datang sekali, sudah tidak mau datang lagi, ya tidak kelihatan untungnya. Jadi untung itu adalah transaksi yang berulang. Jadi kalau kita mau untung, kita harus membuat bagaimana orang itu datang lagi, dan lagi. Nah, jadi kalau orangnya tidak bisa dipercaya, namanya buruk karena melakukan hal-hal yang buruk, orang tidak mau dekat-dekat. Nah, jadi banyak kerugian bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Karena itu, waktu kita menjadi umat Buddha, menjadi upasaka, upasika, dimulai dengan permohonan Pancasila. Jadi kita sebagai umat Buddha diminta supaya yang utama menjadi umat Buddha, kalau bisa banyak bagus. Tetapi kalau tidak bisa banyak, ya setidaknya umat Buddha menjadi umat Buddha yang berkualitas dengan yang pertama adalah mempraktekkan Pancasila. Pancasila Buddhis. Ya, itu jadi kita berupaya bagaimana supaya kita dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan sebisa mungkin Pancasila Buddhis. Mungkin ada orang beberapa beranggapan, oh, kalau mempraktekkan Pancasila Buddhis kita jadi terikat, jadi tidak bebas. Salah ya, malah sebaliknya. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, kita menjadi terikat, menjadi tidak bebas. Kalau kita mempraktekkan Pancasila Buddhis, malah kita jadi bebas, tidak terikat. Jadi jangan terbolak-balik. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi setidaknya pertama kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin mempraktekkan Pancasila Buddhis. Ini akan membuat kita terbebas dari ketakutan, kecemasan, membuat batin ini jadi bebas, tidak terikat. Nah, itu yang pertama perlu kita upayakan bagaimana supaya tidak melakukan atau menghindari hal-hal buruk. Ini yang pertama diupayakan bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan dari melakukan kebaikan. Nah, ini yang kedua yang kita upayakan, bagaimana supaya bisa memperoleh kebahagiaan. Sebenarnya jadi manusia ini sangat-sangat beruntung sekali. Begitu kita buka mata, mau melakukan kebajikan itu banyak sekali, kesempatan besar sekali. Kalau di rumah, misalkan di rumah, yang mau diberes-beresin, yang mau dibersih-bersih, yang mau dibantu, itu banyak sekali. Ke wihara, yang perlu diatur, yang perlu diberes-beresin, banyak sekali. Jadi sebagai manusia itu banyak sekali kebajikan yang bisa dilakukan. Teman-teman banyak mengalami kesulitan-kesulitan, banyak sekali. Jadi bisa dikatakan yang perlu dibantu ini sangat-sangat banyak. Jadi terlahir sebagai manusia ini banyak sekali kesempatan untuk melakukan kebajikan. Karena itu selalu berupaya mengisi batin dengan hal-hal yang baik, metta, karuna, mudita, upeka, rendah hati. Nah, itu banyak sekali yang kebajikan-kebajikan yang bisa dilakukan. Biasanya kalau berbicara tentang kebajikan, biasanya umat Buddha diminta lebih lengkapnya biasanya di Dasapunya Kiryawatu.
dasa punya iriya watu, 10 ladang perbuatan bajik. Nah, jadi di situ ada dana, sila, bawana, melakukan pelayanan-pelayanan, memberikan dhamma desana, mendengarkan dhamma desana. Ini juga. Jadi Anda mendengarkan dhamma desana juga melakukan kebajikan. Kita menjaga supaya pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang lain dulu. Nah, ini juga kebajikan. Kita menjaga supaya kita tetap tenang, tidak mengganggu yang lain, tidak berbicara. Nah, ini juga kebajikan. Jadi banyak, ada 10. Kemudian salah satunya dhamma desana. Nah, jadi dhamma desana itu juga kebajikan, walaupun dhamma desana ini hanya bisa dikatakan gelintir orang yang melakukan, karena memang melakukan dhamma desana itu tidak mudah. Tetapi kalau kita bisa melakukan dhamma desana, sebenarnya satu kebahagiaan besar. Dan itu berbahagia bagi orang-orang yang bisa melakukan dhamma desana. Kalau kita melakukan dhamma desana, mungkin awal-awalnya kita takut, ya, dak-dikduk, atau mungkin di depan kehabisan kata-kata, ya. Tapi kalau dengan sering-sering latihan, dengan sering-sering maju, nanti semakin lancar. Awal-awal mungkin tersendat-sendat, dan mungkin jangan-jangan ditertawain orang, ya, tidak apa-apa. Jadi latihan. Jadi kalau kita memberikan dhamma desana, apa bagusnya? Kita merasa paham. Begitu kita maju, kok rasanya tidak begitu paham ya? Nah, jadi sebenarnya merasa itu belum tentu. Tapi begitu kita maju, baru kita tahu kita paham atau tidak. Nah, jadi dengan kita memberikan dhamma desana, kita akan, pengetahuan kita akan semakin dalam. Jadi ini akan menuntut kita, akan mengarahkan kita untuk lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar. Jadi pengetahuan kita akan semakin luas, akan semakin dalam. Kemudian yang namanya ilmu, kalau disimpan, tidak dipakai, ya lama-lama lupa. Tetapi kalau disampaikan, kita akan semakin paham, kita akan semakin mengerti, pemahaman kita semakin dalam. Nah, kemudian yang pentingnya adalah, misalkan yang hadir 50 orang, kalau kita memberikan dhamma desana, pandangan orang menjadi benar. Apa akibatnya kalau pandangan benar? Kalau pandangan benar, maka pikiran, ucapan, perbuatan jadi benar. Nah, jadi kebajikannya besar melakukan dhamma desana. Dan itu melakukan dhamma desana bagus sekali, penting. Kalau kita bisa melakukan, ini merupakan satu kebajikan yang besar. Kalau yang ada beberapa orang takut memberikan dhamma desana, aduh saya tidak bisa, saya takut, saya belum bisa melaksanakan. Ada yang berkata seperti itu. Jadi tidak apa-apa memberikan dhamma desana, karena memberikan dhamma desana itu bukan sekedar untuk yang mendengarkan. Memberikan dhamma desana itu juga untuk diri kita sendiri. Nah, jadi sambil kita memberikan dhamma desana, kita juga sambil belajar, sambil mengingat bahwa dhamma yang saya berikan ini bukan hanya untuk orang lain, ini juga untuk saya sendiri. Nah, jadi memberikan dhamma desana itu untuk diri sendiri juga. Jadi bagaimana setelah memberikan dhamma desana, saya juga berupaya untuk mempraktekkan. Nah, ini tentu akan mendorong kita lebih besar untuk mempraktekkan dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar mendengarkan. Nah, jadi memberikan dhamma desana ini satu hal yang pajik, satu hal yang membahagiakan. Karena itu
bisa memberikan dhamma di sana, dapat kesempatan, bisa dimanfaatkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan nama lain dari kebajikan. Kebajikan nama lain dari kebahagiaan. Jadi bagi orang-orang yang ingin bahagia, patut dia melakukan kebajikan. Jadi kalau seperti yang disampaikan di depan, tidak bisa hanya mau saja, saya mau bahagia. Tidak. Yang kita lakukan adalah membuat sebab-sebabnya. Kalau mau bahagia, dibuat sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya adalah kebajikan. Seperti yang disampaikan tadi, kebajikan nama lain dari kebahagiaan. Kebahagiaan dari nama lain dari kebajikan. Nah, kalau mau bahagia, buatlah sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya adalah kebajikan. Apa kebajikannya? Yang tadi disebutkan, rendah hati, mudah dinasihati, berdana, melaksanakan sila, bermeditasi, mendengarkan dhamma, melakukan pelayanan-pelayanan, dan lain-lain. Ya, jadi kita membuat sebab-sebab untuk sebab-sebab untuk bahagia. Nah, kalau kita sudah membuat sebab-sebabnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi itu yang menjadi petunjuk Buddha kepada kita. Kita tidak melakukan hal-hal buruk, tidak mengejar kesenangan indera yang rendah dan tidak berfaedah. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang menjadi petunjuk Buddha untuk memperoleh kebahagiaan adalah tidak melakukan keburukan, kemudian melakukan kebajikan. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga yang menjadi ujung tombak, titik tertinggi untuk tidak menderita lagi. Jadi kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tadi masih memungkinkan untuk menderita. Di dalam hal ini, untuk bahagia tidak melakukan keburukan, melakukan kebajikan, tetapi bagi orang-orang yang benar-benar ingin bahagia, tidak mau lagi menderita, dia harus melampaui kebajikan. Jadi dia tidak melakukan keburukan, melakukan kebaikan, dan dia harus melalui yang ketiga, yaitu bukan keburukan, bukan kebaikan. Baru dia bisa benar-benar bahagia. Dengan kata lain, tidak melakukan yang hitam, melakukan yang putih. Dan yang ketiga adalah bukan hitam dan bukan putih. Ini yang menjadi titik tertinggi bagi yang ingin mencapai kebahagiaan, tidak menderita lagi. Apa itu yang ketiga itu? Yaitu tidak melekat pada ataloka dhamma. Nah, kalau ini bisa dilakukan, Anda tidak akan menderita lagi. Apa itu ataloka dhamma? Ataloka dhamma, 8 kondisi dunia. Jadi kita hidup di dunia ini, siapa saja pasti menghadapi 8 kondisi dunia. Di masyarakat kita kadang mendapat, kadang tidak mendapat. Sebutannya adalah laba alaba. Laba itu mendapat atau untung. Kemudian alaba merugi atau tidak mendapat. Kemudian di masyarakat, ucapan-ucapan kadang menyakitkan, kadang sebaliknya. Jadi kadang kita mendapatkan pujian atau mungkin sanjungan, atau mungkin sebaliknya dapat kritikan atau cemoohan. Sebutannya adalah pasangsa dan ningda. Pasangsa itu artinya
sanjungan, pujian, kemudian ninda artinya kritikan, celaan atau cemoohan. Nah, kemudian di masyarakat juga kita ini berbeda-beda karena di masyarakat ada yang punya banyak pengikut, terkenal, punya pamor. Nah, itu sebutannya yasa. Kemudian ada yang sebaliknya, cenderung diremehkan orang, dipandang sebelah mata. Nah, itu sebutannya ayasa. Nah, kemudian suka dan duka. Suka duka ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi di masyarakat kita akan menghadapi, akan menerima hal itu. Tidak bisa lari. Tetapi yang terjadi dalam diri kita hanya menginginkan satu sisi saja. Tidak menginginkan sisi yang lain. Kita hanya mau yang menyenangkan saja. Tidak mau sisi yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita memiliki sikap seperti itu, ya kita tidak akan bebas dari penderitaan. Jadi tidak ada orang yang hanya mendapat sisi menyenangkan saja. Tidak ada sisi yang tidak menyenangkan, tidak ada. Demikian juga tidak ada orang yang hanya mendapatkan sisi yang tidak menyenangkan, tidak dapat sisi yang menyenangkan, tidak ada. Campur baur. Nah, jadi kita perlu menerima apapun yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baru kita bisa mencapai posisi yang ketiga, yaitu bukan hitam, bukan putih. Kalau sisi yang tidak menyenangkan nampak jelas penderitaannya. Ya kan, misalnya kita dicemooh orang atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, nampak penderitaannya. Nah, kalau sisi yang menyenangkan bagaimana? Apakah membahagiakan atau menderita? Nah, sebenarnya sisi yang menyenangkan itu juga mendatangkan penderitaan. Jadi mendapatkan pujian, sanjungan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya itu juga penderitaan. Karena itu dua mata isi uang logam yang sama. Jadi ada penderitaan, ada kebahagiaan. Itu tidak bisa dipisah. Itu satu mata uang logam yang sama. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, apa yang terjadi? Kenapa bisa mendatangkan penderitaan? Waktu kita mendapatkan kebahagiaan, kita takut itu terpisah dari saya. Nah, itu sudah satu penderitaan. Kita tidak mau hal-hal yang menyenangkan itu terpisah dari saya. Nah, itu sudah menyenangkan. Dan yang namanya kondisi dunia tidak ada yang kekal. Jadi kalau kita memiliki sikap saya hanya mau yang menyenangkan, nah ini berbahaya. Karena ini sebenarnya juga penderitaan, tetapi orang kejar, orang lekati, orang cengkram, orang berpikir ini hal-hal yang menyenangkan, saya tidak mau terpisah dari saya. Nah, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Nah, jadi hal-hal yang menyenangkan itu sebenarnya juga mendatangkan penderitaan. Nah, tapi orang kebanyakan mengejar, melekati, mencengkerami hal-hal yang menyenangkan. Nah, padahal nanti dia hanya akan mendapatkan penderitaan. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu kalau tidak hati-hati menimbulkan loba, yaitu keserakahan, kemelekatan. Sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan menimbulkan dosa atau kebencian. Jadi Ataloka Dhamma ini, 8 kondisi dunia ini tidak lain sebenarnya dia adalah, kalau tidak diwaspadai dia menjadi loba dan dosa. Dan loba dan dosa ini, ya ini sebutannya adalah kilesa. Ini yang harus diupayakan untuk dihilangkan. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari dikuasai dimabukkan oleh misalkan pujian, sanjungan. Nah, memang mendatangkan bahagia, ini kita harus hati-hati.
ini bisa mendatangkan penderitaan kalau kita tidak hati-hati. Ya, jadi sebenarnya yang berbahaya itu hal-hal yang menyenangkan. Itu yang berbahaya. Jadi yang paling kita waspadai sebenarnya itu hal-hal yang menimbulkan loba. Hal-hal yang menimbulkan dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan, otomatis kita tidak mau melekatinya, tidak mau dekat-dekat. Tapi kalau sesuatu yang menimbulkan loba, ini sebenarnya berbahaya. Dia memabukkan, dia menimbulkan kemelekatan, dia menimbulkan pencengkraman. Ini yang berbahaya. Jadi dalam hal ini kita perlu waspada ketika kita mendapatkan laba, keuntungan, mendapatkan pasamsa, anjungan, pujian, yasat, terkenal, punya pamor, kemudian suka mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita juga harus hati-hati. Itu menimbulkan loba, menimbulkan keserakahan. Kalau kita melekati bukan kebahagiaan yang kita dapat, kita malah mendapatkan penderitaan. Maka itu harus hati-hati terhadap hal-hal yang menyenangkan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 8 kondisi dunia kalau tidak diwaspadai, dia menjadi loba dan dosa. Karena itu loba dan dosa ini yang menjadi kilesa dalam ajaran Buddha. Ini kilesa satu kata yang penting sekali. Arti kilesa adalah pengotor batin, yang membuat kita menderita adalah kilesa ini. Jadi ini kilesa ini satu kata yang penting. Karena kita menderita atau bahagia, itu dilihat dari seberapa tebal kilesa di dalam diri. Jadi kilesanya semakin sedikit, kebahagiaan semakin besar. Jadi kualitas kebahagiaan itu dilihat dari kilesanya. Jadi kalau kita tidak berwaspada terhadap 8 kondisi dunia ini, ya nanti kilesa kita tambah besar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana menghadapi 8 kondisi dunia ini supaya tidak menjadi kilesa. Ada 2 yang diberikan. Yang pertama adalah memunculkan sati sampajana. Jadi kilesa ini bisa kuat bercokol di batin kita. Ini karena tidak adanya sati sampajana. Sati, pengingatan, kemudian sampajana, kebijaksanaan atau panya. Sati, pengingatan. Apa yang mau diingat? Nah, jadi kalau tidak ada yang diingat, maka kebanyakan batin kita, pikiran kita akan cenderung ke kesenangan indera. Jadi terus apa yang perlu diingat? Kalau tidak ada yang diingat, batin kita akan cenderung ke hal-hal yang menyenangkan. Karena itu hal pertama yang perlu diingat adalah kita diminta setiap hari, setiap saat sebenarnya, tapi setidaknya setiap hari minimal pagi sekali membaca Abhinha Pacawekana Pata, kalimat perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami penderitaan dan seterusnya. Terutama kalimat Tabehime Piehi Mana Pehi Nana Bawo Wina Bawo. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Seperti yang disampaikan tadi depan, hal-hal yang menyenangkan ini yang sebenarnya yang paling berbahaya, karena dia menimbulkan kemelekatan, menyebabkan batin kita jadi mencengkram. Kita tidak mau terpisah dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalimat ini harus sering-sering diingat, sering-sering diulang. Tujuannya untuk apa? Memunculkan sati ini, mengurangi kemelekatan, mengurangi jika hal-hal yang
menimbulkan kemelekatan itu terpisah dari kita. Nah, ini tujuannya mengapa kita sering-sering harus melakukan pengulangan terhadap Abinha Paca Wekanapata ini. Jadi untuk memunculkan sati sampajana. Jadi kalau sati ini muncul, pengingatan ini muncul, sampajananya baru bisa bekerja. Jadi sampajana ini bisa bekerja ini karena didukung oleh sati. Nah, jadi apa yang perlu diingat? Nah, itu kalimat Abinha Paca Wekanapata ini. Karena itu syair ini harus sering-sering diingat. Kalau bisa dicetak kemudian ditempel di dinding. Tiap hari dindingnya mana yang sering dilewati, tiap hari dibaca, diingat. Nah, supaya sekali lagi tujuannya untuk apa? Ketika hal-hal yang menyenangkan itu terpisah dari saya sudah mempunyai pemahaman. Jadi batin kita karena banyak kilesannya, banyak pencengkeramannya, kita perlu sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat itu bisa dicabut dengan sesuatu yang kuat. Jadi kalau pakunya tertanam kuat, kita tidak mampu cabut dengan tangan. Kita harus perlu palu yang kuat juga, baru bisa pakunya tercabut. Nah, jadi sesuatu yang kuat tertanam di dalam batin, perlu dicabut dengan sesuatu yang kuat juga, baru dia bisa tercabut. Nah, jadi dengan sering-sering melakukan Abinha Paca Wekanapata ini sering-sering diingat, pencengkeraman kita juga semakin lemah, akhirnya bisa dicabut. Nah, ini fungsi dari sati sampajana, yaitu dia membuat kita memiliki pengingatan terhadap ajaran Buddha. Nah, ini hal pertama yang perlu kita munculkan untuk mengatasi 8 kondisi dunia, supaya batin kita tidak mencengkeram. Kemudian yang kedua, ini yang paling powerful, cara mengatasi kilesa, yaitu bawana atau meditasi. Jadi bagi orang-orang yang ingin bahagia, tidak bisa tidak, harus bermeditasi. Walaupun memang meditasi ini mungkin sulit, tetapi tetap harus meditasi bagi orang-orang yang benar-benar ingin berbahagia. Ada 2 pemahaman yang perlu diluruskan tentang meditasi. Yang pertama, ada orang tidak mau meditasi, dia berpikir, saya tidak bisa meditasi, saya tidak bisa konsentrasi. Baru perhatikan objek sebentar sudah lari. Perhatikan objek sebentar sudah lari. Nah, dia mengatakan, oh saya tidak bisa meditasi, saya tidak bisa konsentrasi. Ya. Bagi yang menjelaskan meditasi biasanya selalu mengacu ke Satipatthana Sutta. Di sana dikatakan untuk bermeditasi Anda memerlukan 3 alat. Sebutannya adalah Atapi Sampajano Satima. Jadi untuk bermeditasi Anda harus punya Atapi. Atapi adalah wirya, kemudian Sampajano adalah punya kebijaksanaan, dan yang ketiga Sati, punya sati. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan untuk bermeditasi. Jadi konsentrasinya tidak terlalu diutamakan. Yang utamakan adalah satinya. Sati bisa diartikan pengingatan, bisa juga diartikan kesadaran, sadar. Kalau kita sadar, itu ada unsur ingat juga. Jadi yang Anda lakukan adalah selalu menyadari batin Anda. Tidak usah konsentrasi. Anda selalu menyadari apa yang terjadi dengan batin Anda, dengan pikiran Anda. Terutama pikiran yang penuh dengan hal-hal buruk. Jadi tujuan utama meditasi adalah bagaimana supaya hal-hal buruk itu
tidak menguasai batin, tidak berkembang di dalam batin, tidak mencengkeram batin. Nah, ini tujuan Anda bermeditasi. Jadi selalu sadar apa yang terjadi dengan batin saya. Saya melakukan ini, apakah ada keburukan di batin saya, di pikiran saya? Nah, baru dilakukan. Tidak gampang, ya. Biasanya kita melakukan segala sesuatu semaunya. Jarang memikirkan apakah saya melakukan ini ada keburukan atau tidak di batin saya. Nah, jadi kalau dibilang kenapa meditasi sulit? Nah, gara-gara itu. Karena kita jarang menyadari batin kita ini ada keburukan atau tidak. Dan berupaya untuk mengenyahkan. Nah, biasanya sangat jarang sekali dilakukan. Jadi itu meditasi ya. Jadi selalu sadar apa yang terjadi dengan batin saya, apa yang terjadi dengan pikiran saya. Nah, setelah menyadari, oh, batin saya ada keburukan. Nah, baru setelah itu kita munculkan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya dari mana? Kebijaksanaannya dari mendengarkan ceramah Dhamma. Jadi pada dasarnya masing-masing kita sudah punya kebijaksanaan. Hanya kebijaksanaannya tidak muncul. Kenapa kebijaksanaannya tidak muncul? Gara-gara satinya tidak kerja. Nah, jadi fungsi dari sati adalah dia menjadi kondisi untuk munculnya panya. Nah, jadi kenapa kita sering menderita, kenapa kita banyak dikuasai oleh kilesa? Gara-gara satinya tidak berfungsi, satinya payah. Nah, dengan sati yang muncul, panyanya bisa muncul. Nah, itu sebabnya ada orang bertanya, saya sudah banyak dengar ceramah Dhamma. Saya sudah banyak dengar ceramah Dhamma, tetapi mau melakukan keburukan begitu mudah. Nah, kan biasanya begitu. Seolah-olah mendengarkan ceramah Dhamma itu tidak ada guna. Nah, ada orang berkata seperti itu. Dia kecewa mendengarkan Dhamma. Jadi sebenarnya orang itu sudah punya kebijaksanaan. Jadi sama seperti dia, orang ini seperti burung. Dia sebenarnya ada sayap. Dia sudah punya sayap. Tetapi waktu dia jatuh, dia lupa dia punya sayap. Jadi akhirnya begitu dia jatuh, dia kena tanah. Padahal sebenarnya kalau dia ingat dia punya sayap, dia tidak perlu, si burung itu tidak perlu membentur tanah. Jadi sebenarnya kita semua sudah punya sayap, sudah punya kebijaksanaan, hanya tidak dikepakkan saja sayapnya, tidak dikepakkan saja kebijaksanaannya. Gara-gara tidak ingat bahwa tidak punya sati, tidak punya kesadaran, tidak punya pengingatan terhadap apa yang sudah pernah didengar dari ajaran Buddha. Nah, kalau ada sati sampajana ini, ya si kilesanya ini tidak bisa menguasai batin kita. Jadi sati sampajana, atapi sampajano satima. Nah, setelah kita tahu bahwa batin kita ini dipenuhi oleh hal-hal buruk, kemudian muncul kebijaksanaan, belum cukup. Harus ada satu lagi alatnya, wirya. Wirya adalah semangat untuk kalau misalnya batin kita ada hal-hal buruk, nah kita mengupayakan. Wirya itu upaya, daya upaya untuk menghilangkan hal-hal buruk itu. Jadi ketiga alat ini tidak bisa dipisahkan dalam mengatasi hal-hal buruk di dalam batin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak bisa konsentrasi. Yang Anda perlukan adalah sadar setiap saat apa yang terjadi dengan batin saya, apa yang terjadi dengan pikiran saya, apakah penuh dengan hal-hal yang baik atau buruk. Nah, kalau hal-hal yang baik ya tentu dipertahankan, diusahakan, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah itu hal-hal yang buruk. Jadi begitu tahu bahwa pikiran kita penuh hal-hal yang buruk, dimunculkan kebijaksanaan, dimunculkan wirya untuk mengenyahkan, tidak membuatnya berkembang, apalagi menguasai batin kita.
Itu pelurusan pertama yang perlu diketahui. Kemudian pelurusan kedua yang perlu diketahui, kalau seseorang ditanya, kamu meditasi jam berapa? Nah, biasanya dia menjawab, oh saya meditasi setiap hari jam 7 sampai jam 8 malam hari. Nah, berapa lama? Sejam sekali. Nah, biasanya orang menjawab seperti itu. Itu mengerdilkan arti meditasi. Kilesa muncul kapan? Kilesa muncul kapan? Nah, kalau kilesanya hanya muncul jam 7 sampai jam 8 malam bagaimana? Nah, tentu ini akan sangat menyenangkan, ya. Nah, karena kilesanya muncul setiap saat, maka meditasinya setiap saat. Jadi meditasi itu kebanyakan orang berpikir, duduk diam, tidak bergerak, punggungnya tegak, tidak berbicara. Nah, itu pemahaman orang tentang meditasi. Jadi dia mengerdilkan ini meditasi. Padahal meditasi itu setiap saat. Apakah Anda kerja, Anda lagi makan. Jadi waktu Anda lagi makan, oh ini makanan kesukaanku ini. Nah, dikuasai oleh keserakahan. Nah, jadi begitu Anda melakukan upaya untuk tidak dikuasai oleh keserakahan terhadap yang Anda makan, itu meditasi. Anda sudah melakukan meditasi. Walaupun Anda dalam posisi bergerak, dalam posisi mulutnya terbuka, ya dalam posisi makan, lagi kunyah-kunyah, nah, itu meditasi. Jadi meditasi itu bukan hanya saat duduk diam, tidak bergerak. Jadi meditasi itu dilakukan setiap saat karena tujuan meditasi adalah mengupayakan supaya hal-hal buruk itu tidak menguasai batin kita. Setiap saat, bukan hanya saat duduk, setiap saat melakukan apa, lagi berjalan, lagi jaga toko, lagi di kantor, mungkin di kantor bos marah atau teman lagi marah, nah, begitu ada suara kasar tidak menyenangkan, nah, kita menerima ninda, menerima cemoohan, menerima kritikan. Nah, kita karena ada meditasi, kita berupaya supaya kebencian tidak muncul di dalam batin. Kita sebenarnya sudah melakukan meditasi. Nah, jadi meditasi itu bisa dilakukan setiap saat, bukan hanya duduk diam saja. Ya, jadi terutama untuk yang Anda di sini yang bermeditasi hari Rabu, nah ini dua hal yang perlu diingat saat meditasi. Waktu kita meditasi, kemudian posisinya duduk diam, mata dipejamkan, ini satu keberuntungan, satu kemudahan. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak posisi seperti itu, kita dalam posisi misalnya berbicara dengan seseorang, kemudian kita mendapatkan kritikan atau celaan atau cemoohan, mudah tidak untuk tetap seimbang, tidak mudah, sangat sulit. Biasanya begitu kita mendapatkan cemoohan dari orang lain, apa yang kita lakukan? Kita langsung balas. Apalagi kalau orang itu posisinya lebih rendah dari kita. Nah, kita langsung balas. Kalau orang itu lebih rendah bawahan kita, atau setidaknya sejajar teman kita, ya kritik kita ya cemooh kita langsung balas. Sangat jarang kita bisa menjaga supaya batin kita ini tetap seimbang, tetap punya cinta kasih, tidak membalas, sulit sekali. Nah, karena itu bermeditasi dalam posisi mata terbuka, beraktivitas ini tidak gampang, ya. Walaupun memang meditasi itu setiap saat, tetapi tidak gampang. Nah, dengan kita posisi diam, sudah satu keberuntungan, mata dipejamkan. Nah, jadi dengan kita diam, nah ini apa yang terjadi? Lebih gampang untuk
terbebas dari kilesa, lebih gampang dibandingkan kalau kita tidak duduk diam seperti yang biasanya. Nah, itu sebabnya sangat diperlukan dalam satu hari tetap ada waktu untuk duduk meditasi dalam posisi diam, tutup mata, tidak bergerak. Seperti yang disampaikan tadi di depan, kalau kita posisi duduk, diam, tenang, maka hal-hal yang buruk di dalam batin yang sebenarnya terpendam, dia muncul. Nah, kalau kita sibuk, dia tertekan. Sibuk oleh pekerjaan, dia tertekan. Waktu kita duduk diam, misalkan di kantor bos lagi marah, kita tidak berani balas. Sebenarnya kita dalam hati ini dongkol, marah, kita pendam. Nah, waktu kita meditasi, nah dia muncul. Nah, ini waktu yang bagus untuk melepaskan. Oh, ini saya dikuasai oleh kebencian kejadian tadi pagi. Nah, jadi kita seolah-olah merasa tidak apa-apa. Oh, bos marah, biar saja. Ini sudah biasa. Nah, sebenarnya tidak biasa. Kita sebenarnya mencengkeramnya. Kita sebenarnya marah, jengkel. Kita menganggapnya biasa. Kita sebenarnya membohongi diri sendiri. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya membawa penderitaan, kita membohongi diri sendiri. Tidak apa-apa. Teman kita marah, kita mengatakan, tidak apa-apa, sudah biasa. Nah, sebenarnya waktu meditasi, dia muncul. Kita sebenarnya jengkel, marah. Nah, jadi sebenarnya kita sebenarnya marah, jengkel. Tapi kita menganggapnya biasa, tidak ada apa-apa. Padahal ada apa-apa. Nah, waktu kita duduk meditasi, itu bisa terlepas. Nah, itu sebabnya kenapa harus tetap ada luangkan waktu untuk duduk diam meditasi. Jadi ada beban-beban di pikiran, ada beban-beban di batin. Kalau kita meditasi, dia bisa terlepas. Mengapa bisa tidak terlepas? Karena kita tidak menyadari. Nah, jadi cara pertama penderitaan itu bisa diatasi. Yang pertama harus disadari dulu. Kalau tidak disadari, bagaimana bisa dilepaskan? Nah, jadi dengan kita pertama-tama menyadari, baru kilesa itu, penderitaan itu baru bisa dilepaskan. Akan itu, sekali lagi, perlu luangkan waktu untuk duduk diam meditasi. Silakan Anda atur saja, mau jam berapa Anda ada waktu luang. Ya, jangan berpikir, saya tidak ada waktu untuk meditasi. Jangan ya, tetap harus ada luangkan waktu untuk meditasi. Jadi Anda yang ingin benar-benar bahagia sejati, harus ada bermeditasi. Ya, jadi Bapak-Ibu Saudara-saudara, jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati, umat Buddha harus melakukan ini. Jangan hanya puas dengan tidak melakukan keburukan, melakukan kebaikan, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Jadi setiap saat begitu batin dikuasai oleh kilesa, langsung mempraktekkan kesadaran, kemudian munculkan panya, kemudian munculkan wirya, untuk menghalau itu. Nah, dengan demikian 8 kondisi dunia ini bisa diatasi. Kita akan berjalan di atas duniawi. Kita akan berjalan di atas kondisi dunia. Nah, kalau dengan demikian baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu kita masih akan menderita. Tetapi kalau kita sudah mencapai yang ketiga ini, batin demi sedikit terbebas dari kilesa, nah baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan ketiga ini seperti di Manggala Sutta, Utasa loka damehi hitang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggala mutamang. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan. Tanpa noda, penuh ketentraman. Nah, jadi kalau kita mempraktikkan ini, maka kita akan melampaui yang 1 dan 2 ini.
Inilah berkah utama bagi dewa dan manusia. Dewa dan manusia ini ya kalau mau mencapai kebahagiaan sejati ya ini harus mempraktikkan seperti ini. Ini adalah kebahagiaan yang tidak perlu menderita lagi. Jadi dengan Maga Puja ini kita kembali lagi diingatkan mencari kebahagiaan tidak sekedar hanya ingin bahagia saja tapi tidak tahu caranya. Kalau kita tidak tahu caranya, maka kebahagiaan yang kita kejar itu kita tidak bisa mendapatkan. Tapi kita perlu tahu kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi dalam hal ini kita tidak melakukan, mengejar, mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang buruk, tidak mencari kebahagiaan dengan kesenangan indera, tetapi kita mencari kebahagiaan yang sesuai dengan petunjuk Buddha, yaitu tidak melakukan keburukan, melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah berupaya memurnikan batin sendiri. Nah, dengan demikian baru kebahagiaan yang sejati baru kita bisa memperoleh. Ya, demikian apa yang ingin saya sampaikan pada ceramah Maga Puja kepada Anda. Semoga bermanfaat, bisa diingat-ingat sehingga Anda semua bisa memperoleh kebahagiaan sejati. Abesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mohon Arita pun bertahan. Karena ini dan
Ya, kita mari melakukan penghormatan kepada Biku Sangga. Ya, saya akan memimpin dengan kata okase, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan Wandami. Okasa Wandami Bante. Ya, sudah lengkap. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa. Ya, membacakan Patidana halaman 122. Andamayang patidanang karomase. Punya sidani katasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca Maihang mata pita dayo dita meca pyadita wa anye majata verino sata titantila kasming te bumma catuyonika Pance kacatuwakara sangsaranta bawa bawe nyatange patidanami anumodantu te sayang ye cimang napajananti Dewa tesang niwedayum maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino Kema padam capa pontu Tesa sasi jata subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, tempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Emang harap Rapata dipimpin oleh Banti. Arhang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddha bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi.
Bodang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami Sanggang Namami. Umat tetap bersikap anjali dan tidak meninggalkan ruangan darasal. Terima kasih kepada umat Biara Dhamma Guna yang sudah memberikan waktunya untuk kita bersama-sama merayakan Naga Puja. Selamat Hari Raya Makuya. Selamat juga Kyonggi ya untuk yang merayakan hari Imlek ya, Kyonggi semua. Silakan bagi umat yang mau dana makan ke Bante, dipersilakan. Ya, ada pengumumannya untuk minggu besok tanggal 9. Jadi kita pergi ke Ciapus. Puja bakti diliburkan. Jadi Karena umat open house. di Ciapus. Jadi di sini puja baktinya diliburkan, kita pergi ke Ciapus yang mengunjungi Bante Subala dan yang lain. Untuk umat yang mau pergi, silakan daftar ke Cisumi. Satu mobil satu bis. Itu bis Terbatas. 30. Diskon. Ada selain bis ada lagi yang lain. Motor.